Seorang pekerja tani tanpa sengaja meneteskan air ke kepala bos. Bos hanya dengan satu kata menentukan nasib pekerja tani ini. Puluhan pengawal cepat menuju ke atap gedung. Saat itu, pekerja tani masih bingung. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di bawah? Bahkan banyak wartawan dari berbagai belahan dunia datang. Tiba-tiba beberapa pengawal datang ke atap dengan membawa pisau. Kalau harus menyalahkan, salahkan dirimu. Memercikkan air ke orang di bawah. Di tubuh orang penting itu, nyawamu sudah habis. Sementara itu, seorang tokoh penting di bawah sedang mengadakan konferensi pers. Dia adalah bos kuil dewa. Ternyata bos Chu sedang mencari anaknya yang hilang selama 18 tahun. Dan menawarkan hadiah besar sebagai imbalan. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang anaknya, akan diberi hadiah uang tunai 1 miliar langsung. Namun bos Chu masih tidak tahu bahwa pekerja tani ini, Chu Yang, adalah anaknya yang hampir mencapai tanah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning. Dia jatuh tanpa cedera. Untungnya tidak ada yang melihat kejadian ini. Chu Yang sendiri bingung dengan kejadian ini. Melihat pengawal akan mengejarnya. Dia tidak bisa memikirkan banyak hal dan langsung melarikan diri. Tanpa sengaja bertatapan dengan ayahnya. Chu merasa akrab dengan pemuda ini. Namun Chu yang kehilangan ingatannya 18 tahun yang lalu. Dia sama sekali tidak ingat siapa ayahnya. Dia pun pergi dari sana. Karena hari ini adalah ulang tahun putrinya. Dia sedang video. Chu yang kepala terasa sangat sakit. Ingatannya mulai kembali secara perlahan. Rumah sakit. Dokter setelah pemeriksaan mengatakan kondisi putrinya kritis. Harus segera menjalani operasi. Dan memintanya segera mengumpulkan uang. Biaya operasi pertama. Setidaknya 500.000. Tidak bisa membayar. Jadi, bisa membayar. Saya akan mengumpulkan uang sekarang. Dalam 2 jam. Harus mengirimkan uang. Baiklah. Uang yang Chu yang hasilkan selama bertahun-tahun semuanya ada di tangan istrinya. Dia segera menuju ke arah istrinya. Sementara itu, langit tiba-tiba berpetir dan bergemuruh. Seorang wanita sepertinya merasakan sesuatu. Nafas King Jun. Dia memang berada di Haidu. Tuan, nafas ini masih agak lemah. King Jun, dia mungkin belum sepenuhnya pulih ingatannya. Kenangan yang tersegel selama 18 tahun. Terbuka satu celah. Sudah cukup. Panggil anggota-anggota grup Laut Dewa. Anggota yang tersebar di seluruh dunia. Beritahu mereka, King Jun akan segera bangun. Hari ini, juga harus berubah. Mengikuti perintah. Ternyata Chu yang bukan hanya anak dari pemimpin kuil dewa. Dia masih menjadi pemimpin di balik layar dari konglomerat keuangan terbesar di dunia. Yaitu sosok legendaris yang disebut sebagai Pangeran King. Di sisi lain, istri Chu yang sedang berhubungan S3KS. Pimpinan senior dari grup Shanghai untuk menandatangani kontrak. Dan pemimpin ini adalah orang asing yang baru saja membunuh putri Chu Yang. Tiba-tiba Chu yang datang berlari. Jiang Sui, istrinya sangat terkejut. Karena sebelumnya dia sudah memperingatkan Chu Yang berulang kali untuk tidak datang ke sini. Takut dia akan membuat malu dirinya. Chu yang mengatakan bahwa putrinya membutuhkan operasi mendesak di rumah sakit. Sekarang membutuhkan biaya operasi 50.000. Sang istri justru tidak terkejut sedikit pun setelah mendengarnya. Bahkan tanpa sedikit pun panik. Bahkan mengatakan kepada Chu yang bahwa dia tidak punya uang sekarang. Semua uang telah digunakan untuk proyek investasi. Tiba-tiba Chu yang menoleh dan melihat orang asing yang ingin membunuh putrinya. Itu kamu. Orang itu menatap Chu yang dengan tapi istri tidak bereaksi sedikit pun. Asalkan menandatangani kontrak ini. Tidak peduli sama sekali dengan kehidupan putrinya. Akan menjadi anggota undangan khusus. Kesempatan ini, aku telah menunggu selama 18 tahun. Apakah kamu tahu? Penjahat yang membuat putrinya terjatuh dari gedung. Itu adalah Max ini. Meskipun sangat terkejut, namun istri tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Karena dalam matanya hanya ada kontrak. Tidak peduli sama sekali dengan keselamatan putrinya. Pada saat yang sama, bos Heavenly Temple, Chu Zong, sudah mendapat kabar bahwa Chu yang adalah anaknya sendiri. Dia sangat senang.